Oke, ketemu lagi kita dengan Cak Ompong. Nah, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian serta Sohibul Ane, adik-adikku mahasiswa, ya, semoga kita semua tetap sehat. Beberapa hari yang lalu saya berbelanja ya di toko grosir langganan saya di Pasar Jatinegara. Ya, saya ada kenal baik dengan pemilik tokonya. Jadi pada saat saya berbelanja, nah, di sela-sela pembicaraan saya, dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Nah, saya lihat itu kok tulisannya tulisan Tionghoa, ya. Tapi di atas kertas bekas bungkus rokok, apa namanya, bekas apa bungkus ciki, apa namanya, ya, karton karton rokok lah seperti itu. Lalu saya tanya, apa itu Om? Ini data. Terus aku tanya, ya data apa? Oh ya, saya harus punya data pada saat bulan Ramadan, stok apa yang saya perlu perbanyak. Lalu kalau itu sudah Lebaran, stok apa yang saya harus perbanyak. Kalau musim kemarau seperti apa, musim hujan seperti apa. Oh, begitu. Lalu ya dia nyeletuk, ini data ini sangat berharga. Ya, mungkin selain istri, lah ini catatan ini gitu. Ya saya lihat memang catatannya kumuh gitu. Terus dia mengatakan ini jauh lebih mahal dari mobil Mercy yang saya punya. Dia sambil tunjuk mobil barunya. Ya saya terus dalam hati, kok sampai begitunya gitu loh. Ya, kertas kumel yang berisi data-data justru harganya jauh lebih mahal dari Mercy yang dia miliki. Nah, kita nanti akan bahas mengenai data ya dalam kasus Pak Luhut Binsar Panjaitan. Oke, tetap bersama Cak Ompong. Salah satu bagian demo mahasiswa adalah mengenai big data yang pernah disampaikan Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Ya, mengenai penundaan pemilu. Jadi ada dua kata kunci di sini, yaitu big data dan penundaan pemilu. Nah, saya ingin membahas sedikit mengenai big data. Apa itu big data? Kita harus paham dulu ya, definisinya apa. Big data itu adalah mahadata ya. Jadi kalau siswa, nah ini mahasiswa. Kalau data ini mahadata. Adalah kumpulan data-data dari berbagai informasi yang kegunaannya untuk ya digunakan berikutnya dalam hal contoh mengambil keputusan. Nah, sebelum mengambil keputusan tentu data-data itu diolah, disimulasi, dioptimasi, baru diambil keputusan. Nah, itulah fungsinya data. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Pak Luhut memiliki big data? Nah, saya mungkin tidak bisa menjawabnya, tapi saya sedikit bercerita. Jadi kalau ya saya dulu pernah kerja di kantor, nah itu big boss selalu bertanya, yang ini bagaimana, yang ini bagaimana, dan lain sebagainya. Tentu kita tidak bisa asal menjawab tanpa data. Ya, saya bisa membayangkan kalau misalkan Pak Jokowi bertanya ke Pak Luhut,
Pak Luhut, ada berapa banyak sungai di Indonesia? Sungai terbesarnya apa? Berapa debit airnya? Nah, tentu maksud dari pertanyaan itu mungkin mau dibuat pembangkit listrik dan lain sebagainya. Nah, kalau seorang Pak Luhut tidak memiliki data itu, ya bisa bisa marah itu Pak Presiden. Nah, demikian juga mungkin Bu Risma mengenai bansos, ya kan? Dia tanya, Pak Presiden bertanya, ada berapa banyak orang miskin di Indonesia, lalu di daerah mana saja yang paling banyak, kategori kemiskinannya apa? Apalagi sekarang ada BLT, minyak goreng, dan lain sebagainya. Nah, untuk menjawab itu kan perlu data, ya kan? Tidak bisa seorang menteri hanya menjawab ngawur-ngawur sebelum diambil keputusan. Sehingga berapa budget yang diperlukan untuk bansos dan lain sebagainya itu bisa ditentukan ya hampir mendekati akurat. Itulah gunanya big data. Jadi kalau ada orang mengatakan oh bahwa big data Pak Luhut itu hoax, ya tidak hoax. Nah, kenapa hoax? Karena Pak Luhut tidak membuka data itu. Nah, ini ya kan, karena kita tidak paham, tidak mungkin Pak Luhut akan membuka data itu. Nah, ini saya menceritakan sedikit pengalaman saya. Saya pernah bekerja di perusahaan minyak asing. Biar ompong-ompong begini, pernah kerja di perusahaan minyak asing. Ya, nah itu perusahaan di mana tempat saya bekerja itu memiliki data. Ya, yang strictly confidential. Sangat rahasia. Pintu ruang data servernya saja itu terbuat dari baja. Kuncinya itu gemboknya 3, selain kunci elektronik yang menggunakan password. Nah, kunci ini masing-masing dibawa oleh 3 orang yang berbeda. Jadi kalau saya misalkan membuka ruangan itu sendirian tidak bisa. Oh, 2 orang tidak bisa, harus 3 orang. Ya, pintunya itu menggunakan dilengkapi dengan apa yang disebut dengan limit switch. Jadi ada saklarnya, begitu pintu terbuka itu lampu menyala. Menandakan bahwa ruangan itu terbuka, ada orang di dalamnya. Artinya apa? Data itu sangat rahasia banget. Jadi kalau ada mahasiswa meminta Pak Luhut untuk menampilkan itu data, ya kasihan mahasiswanya yang kasihan gitu. Ya dalam hati Pak Luhut, mau itu langit runtuh tidak akan dibuka. Tapi apakah beliau memiliki data? Pasti. Ya tadi, ya jabatannya sebegitu banyak, tentu dia harus punya data-data yang akurat. Itu satu. Terus mengenai penundaan pemilu yang menjadi topik daripada demo mahasiswa. Nah, saya sedikit membacakan, ya ini saya bacakan ini supaya saya tidak salah. Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang, nah saya ulangi sekali lagi, setiap orang, Menko, tukang beca, siapapun dia, berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, mahasiswa pernah meminta agar Presiden memecat Pak Luhut. Ya kalau menurut saya aneh. Ya Pak Presiden pasti paham banget ini pasal 28. Ya. Jadi di situ jelas setiap orang, mau Menko, mau tukang beca, tukang batu, ya berhak, dan itu dilindungi undang-undang loh. Jadi mahasiswa salah juga mengatakan oh dia kan public figure dan lain sebagainya. Di sini tidak disebut di sini kau public figure apa bukan, tidak ada urusan. Ya kan? Tapi setiap orang berhak.
Nah, sekarang kita bertanya, mahasiswa menuntut Jokowi mundur, nah itu gimana? Kenapa mahasiswa bisa menuntut Jokowi mundur? Pak Jokowinya tidak ngomel-ngomel itu ke mahasiswa. Tapi Pak Luhut mengatakan penundaan pemilu, mahasiswa ngomel. Nggak adil dong ya, nggak fair ya. Ya, jadi artinya apa? Saya ingin mengajak kita semua, ya baca dulu barang itu. Nah, saya pinjem Pak Yasona Lauli agar mahasiswa itu paham. Ya, jadi kiblat pengetahuannya itu hanya jangan apa informasi itu jangan hanya didapat dari Rocky Gerung, Refli Harun. Ya, sekali-sekali dengan mensubscribe ya, mengomentari Cak Ompong Channel, adik-adik ke mahasiswa akan mendapatkan informasi yang lebih ya. Jadi kita harus cerdas. Jangan menganggap seseorang itu dia yang paling pandai, tidak. Ya, kita harus amati. Orang itu berkata seperti itu, apakah dia ada rasa tidak senang dengan pemerintah, atau dia benci, atau dia sakit hati. Ya, itu kita harus hati-hati, adik-adik mahasiswa. Begitu ya, masukan dari Cak Ompong. Silakan subscribe biar kita ketemu terus. Terima kasih.